Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. 3 jemaah calon haji dari 2042 kuota haji di Nusa Tenggara Barat pada musim haji tahun ini gagal berangkat karena sakit dan mengandung. Seluruh jemaah calon haji NTB dari kloter 1 hingga kloter 6 telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah melalui embarkasi Lombok. Dari 2042 kuota JCH NTB, 3 JCH gagal berangkat pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Zaidi Abdad menegaskan, ketiga JCH yang gagal berangkat tersebut atas rekomendasi dari tim medis karena JCH sakit dan mengandung. Ketiga JCH yang batal berangkat digantikan JCH cadangan yang tergabung di kloter 6. Kemarin gagalkan satu ya, mereka hamil. Ya, yang kedua mereka memang sakit. Berdasarkan analisa dokter bahwa sakit ini kalau diteruskan juga akan bahaya ya. Sehingga juga direkomendasikan tidak layak terbang. Sekalipun juga ada sedikit kisruh ya kan dari keluarganya kenapa dan sebagainya, karena itu adalah hak daripada kesehatan. Kalau dari Kanwil kan sifatnya untuk memberangkatkan saja. Jadi kalau sudah layak terbang ya terbang, kalau enggak ya. Nah, ketika pada saat ditentukan tidak bisa terbang, maka kami menghubungi yang cadangan. Nah, alhamdulillah cadangan mereka juga sangat senang dan bahagia, bahkan menangis mereka ya. Kenapa? Karena tidak menyangka bahwa dia berangkat. Saat ini, seluruh jemaah calon haji asal NTB telah tiba di Mekah dan 1 JCH dirawat di rumah sakit setempat karena kelelahan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kunjungi peternak sapi di Gerung, Lombok Barat. Dalam kunjungan tersebut, Wapres RI memastikan penanganan cepat hewan ternak yang terpapar PMK. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin kunjungi kandang ternak di Lombok Barat untuk memantau sapi terkena penyakit mulut dan kuku. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengunjungi peternak sapi di kelompok ternak Tani Reyan Baru, Kelurahan Gerung, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Kunjungan orang nomor 2 di Republik Indonesia itu dalam rangka meninjau langsung kandang sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Setibanya di lokasi, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu berdialog dengan para peternak. Kiai Haji Ma'ruf Amin menanyakan ihwal strategi penanganan PMK di lokasi tersebut. Pasalnya dari total 300 sapi yang ada di kandang tersebut, semuanya pernah terjangkit virus PMK. Namun keseluruhan sapi tersebut berhasil diobati dan dinyatakan sembuh PMK. Wapres memberikan apresiasi atas tingginya angka kesembuhan PMK di kandang tersebut. Selain itu juga soal hewan kurban, Wapres meminta Kementerian Pertanian dan jajarannya terutama di Nusa Tenggara Barat untuk ketat mengawasi distribusi hewan kurban baik sapi, domba, dan kambing yang akan dikurbankan. Harus terjamin bebas dari penyakit mulut dan kuku supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Ini ada sapi yang berpenyakit kemudian dilakukan distribusi ke daerah lain. Ya, ini ada aturannya untuk korban yang boleh, dengan yang boleh dikorbankan. Nah, kalau di daerah itu memang tidak ada sapi yang bisa dijadikan korban, bisa menggunakan hewan lain, ya kambing, kemudian yang sehat, domba. Nah, kita harapkan begitu. Lebih jauh, Wapres meminta supaya petugas untuk siaga terus menangani penyakit mulut dan kuku di daerah, supaya wabah PMK tersebut bisa segera usai. Dalam kunjungannya, Wapres ditemani Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah, Bupati Lombok Barat Fauzan Halid, Wakil Bupati Lombok Barat Sumiatun. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian turun ke Jembatan Kembar, Kabupaten Lombok Barat untuk vaksinasi hewan ternak yang terjangkit PMK. Wakil Menteri Pertanian RI, Harfiq Hasanul Kolbi, mendatangi peternak di Desa Jembatan Kembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk vaksinasi hewan ternak karena hampir 100% sapi di tempat tersebut terjangkit penyakit mulut dan kuku. Di tempat ini juga sebanyak 12 anak sapi mati karena tidak bisa menyusu kepada induknya karena mengalami PMK.
Salah satu peternak menuturkan, dampak wabah PMK hewan ternak sangat merugikan bagi peternak, namun PMK hewan ternak ini dapat ditekan atas bantuan dan kesigapan dari tim medis peternakan. Ada yang mati sapinya, itu berapa jumlahnya? Jumlahnya kalau dihitung anaknya itu 12. 12 yang mati ya? Yang mati. Kenapa Pak sampai mati? Karena ini penyakit PMK nih. Oh gitu. Berapa jumlahnya ternak sini Pak? Jumlah ternak ini 200 lebih. 200. Tapi karena kan ini rawan bagi anaknya itu, tapi karena kesigapan daripada petugas BPP, UPT cepat kita laporkan dari desa, terus harus cepat ditangani, sehingga bisa ditekan itu kematian. Wakil Menteri Pertanian RI, Harfiq Hasanul Kolbi menegaskan, pemerintah pusat terus berupaya keras dan cepat untuk menangani PMK pada sapi karena keterbatasan anggaran sehingga pemerintah sedikit terhambat untuk melakukan pengadaan vaksin dan pemerintah akan terus berupaya maksimal hingga tuntas dalam penanganan PMK hewan ternak. Secara global tentu kan menyangkut soal anggaran dan sebagainya. Jadi ini sedang kita musyawarahkan agar bisa dipercepat karena ini wabah. Ini adalah katakan bukan proyek ya, saya sampaikan ke kawan-kawan di pusat, ini jangan dianggap sebagai sebuah proyek, tapi ini adalah memang musibah untuk kita semua. Jadi kita lagi percepat, mudah-mudahan kita tunggu saja semua, mohon diinformasikan juga ke masyarakat, dalam waktu cepat ini mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik. Sementara dari total populasi sapi di Lombok Barat sebanyak 300.000 ekor, kurang lebih 100.000 ekor sapi yang terpapar atau 5%. Pemerintah memastikan pasokan hewan kurban secara nasional tidak terganggu dari dampak wabah PMK hewan ternak. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.